Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua, dan kita sampai pada Yosua pasal yang ke-6. Dalam pasal yang ke-6 diceritakan tentang bagaimana kota Yeriko dihancurkan oleh bangsa Israel. Nah, saudaraku Tuhan Yesus, kita semua tahu bahwa kota Yeriko adalah kota yang kuat. Temboknya tebal, dan pintu-pintunya juga tentunya adalah pintu-pintu yang kokoh di zaman itu. Zaman itu kita tahu belum ada alat berat. Zaman itu juga belum ada bahan peledak. Bagaimana bangsa Israel bisa memasuki kota itu dan menghancurkannya? Tentu ini tantangan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Mereka sendiri tidak mempunyai alat yang memadai untuk bisa mendongkel atau menghancurkan kota itu. Tetapi dengan iman mereka maju. Sebenarnya dikatakan dalam ayat 1 dan 2, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Waktu itu semua pintu gerbang telah tertutup, sehingga tidak ada orang yang keluar masuk. Dan ini pun tentunya menghalangi bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko. Tetapi Tuhan berfirman, aku serahkan kota itu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Wow, sungguh luar biasa. Dan kita tahu pada akhirnya kota Yeriko yang kuat, yang kokoh, yang hebat itu hancur. Dan penduduknya ditumpas oleh bangsa Israel. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita tahu bahwa itu semua adalah kuasa Tuhan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan pada hari ke-7 ketika mereka bersorak, tembok kota itu rubuh, hancur, dan bangsa Israel bisa menyerbu masuk kota itu. Jadi ini semua karena karya Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhanlah yang membuat kota itu hancur. Ya, bangsa Israel tidak mempunyai alat-alat apapun untuk bisa menghancurkan kota itu. Tetapi ketika mereka bersorak, mereka meniup sangkakala dan bersorak-sorai, seketika itu juga tembok itu rubuh. Apakah suaranya bangsa Israel begitu luar biasa hebat? Tentu tidak. Suaranya mereka sama saja dengan suara kita. Tetapi yang membuat tembok itu hancur adalah kuasa Tuhan. Ya, jadi kuasanya Tuhanlah yang membuat tembok kota itu hancur. Saudara Tuhan Yesus, di sini kita mendapat pelajaran yang luar biasa. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini tema kita hari ini. Tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Minggu-minggu lalu kita sudah membahas bagaimana sungai Yordan yang sedang banjir, bahkan airnya sampai meluap, itu bisa berhenti. Ya. Di hulu, Tuhan membendung sungai itu sehingga bangsa Israel bisa melaluinya di tanah yang kering. Sungguh luar biasa. Itu mengingatkan kita peristiwa Laut Teberau di mana Tuhan membelah laut itu sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan tembok kota Yeriko yang merupakan tantangan berat bagi bangsa Israel, Tuhan juga menghancurkannya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi tembok Yeriko. Apa itu tembok Yeriko? Apa maksudnya? Mungkin kita sedang menghadapi halangan-halangan, tantangan-tantangan yang besar, yang rasanya tidak mungkin untuk kita lalui, rasanya tidak mungkin untuk kita lewati, rasanya tidak mungkin untuk kita hadapi. Seperti halnya bangsa Israel. Mereka tidak punya peralatan atau kemampuan yang memadai di zaman itu untuk menghancurkan tembok Yeriko yang begitu tebal, yang begitu kuat. Tetapi oleh kuasa Tuhan, tembok Yeriko dihancurkan. Demikian juga dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, apapun itu. Mungkin bagi kita, waduh, berat sekali. Sulit sekali untuk saya bisa lalui hal ini. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kitalah Tuhan yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Seperti yang dikatakan Raja Daud, peperangan ada di tangan Tuhan. Kekuatan kita bukanlah yang menentukan, tetapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat menertawakan dia, tapi Daud berkata, aku datang demi nama Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus,
Kita tahu semua Daud mengalami kemenangan karena ia berjalan bersama Tuhan, dan Tuhanlah yang menentukan kemenangannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, seperti halnya bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko. Meskipun mereka tidak punya kekuatan apapun, kita juga dapat melalui bahkan menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Apapun itu, saudara yang Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhanlah Tuhan yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun itu. Sakit penyakit, persoalan ekonomi, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat demi mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, wanita pendarahan sembuh total, bahkan orang mati dibangkitkan. Bahkan yang luar biasa lagi, Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan, secara perhitungan manusia ia sudah membusuk. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar, Lazarus pun keluar dan dia sehat. Saudara Tuhan Yesus, apa yang menjadi tantangan kita saat ini? Ekonomikah? Suatu ketika kita ingat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Tidak ada suatu pun yang mustahil bagi kita. Ketika murid-murid tidak punya uang untuk membayar biaya, membayar semacam pajak, dan Tuhan Yesus berkata, pergi ke danau memancing. Nanti ikan yang kamu dapat, buka di mulutnya ada uang sejumlah yang diperlukan. Mungkin kita juga sedang menghadapi masalah keuangan saat ini. Tuhan juga sanggup membukakan pintu-pintu berkat. Saudara Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana dialami oleh bangsa Israel, tembok Yeriko yang tebal, yang tidak mungkin untuk mereka bisa hancurkan, tidak mungkin untuk mereka bisa taklukkan. Dengan kuasa Tuhan mereka bisa menaklukkan kota itu dan menghancurkan kota itu. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menyadari, ketika kita memahami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan yang luar biasa itu menyertai kita. Di sini kita belajar dari bangsa Israel juga bahwa kita harus taat. Ketika mereka hendak memasuki kota Yeriko, Tuhan memberikan beberapa hal penting untuk mereka lakukan, dan kita tahu bahwa mereka taat. Hal yang pertama tentang ketaatan adalah Tuhan mau supaya bangsa itu melakukan seperti yang Ia perintahkan. Jadi sebenarnya ini tidak masuk akal apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi hari pertama mereka harus mengelilingi 1 kali. Hanya mengelilingi saja, tidak mendongkel sedikit pun. Tidak lakukan apapun, hanya berkeliling dan diam saja. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam juga demikian. Tidak ada sesuatu pun yang mereka buat. Secara manusia bagaimana mungkin tembok ini bisa hancur karena mereka tidak lakukan apapun. Demikian juga pada hari ketujuh tidak ada sesuatu pun yang luar biasa mereka lakukan. Mereka hanya berkeliling sebanyak 7 kali. Dan kali ketujuh, ketika sangkakala ditiup dengan panjang, mereka berteriak dengan sekeras-kerasnya. Mereka bersorak-sorai. Tidak ada juga suatu pun yang mereka buat untuk bisa menghancurkan tembok itu. Mereka tidak membawa linggis atau apapun untuk bisa mendongkel tempat itu. Tapi yang luar biasa yang terjadi, ketika mereka bersorak, tembok itu rubuh, tembok itu hancur seketika, dan mereka bisa masuk ke dalamnya. Dengan Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Tuhan nampaknya tidak masuk akal. Dia hanya berkeliling. Tetapi di sana dituntut sebuah ketaatan. Jadi yang pertama di sini kita melihat bahwa mereka harus taat pada apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya apa? Melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi kita semua tahu kunci dari mujizat-mujizat yang dialami oleh bangsa Israel adalah ketaatan. Dan ketaatan yang pertama di sini adalah melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi bangsa Israel melakukan apa yang mereka harus lakukan. Mereka berkeliling, walaupun secara manusia tidak ada hubungannya dengan menghancurkan tembok, hanya berkeliling-keliling saja. Tetapi mereka taat, sehingga kota itu dihancurkan. Ya. Demikian juga dalam hidup kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kita banyak hal yang harus kita kerjakan. Lakukan itu. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, lakukan.
Ya, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi. Tuhan memerintahkan kita untuk berbagi. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa saja dalam firman Tuhan. Taati itu. Yang kedua, tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi pada waktu itu Tuhan berfirman, semua harus ditumpas, semua harus dikhususkan untuk Tuhan. Jadi hanya keluarga Rahab saja yang dibiarkan hidup karena mereka telah membantu para pengintai itu. Tetapi yang lain harus dihancurkan. Demikian juga dengan barang-barang emas, ya, perak yang berharga, itu tidak boleh diambil satupun. Itu harus dikumpulkan ke dalam perbendaharaan. Jadi mereka tidak boleh mengambil sesuatu apapun. Dan itu pun mereka lakukan, ya. Mereka taat. Hanya kita lihat nanti ada satu orang yang melakukannya dan orang itu pun akhirnya dibinasakan. Tetapi kita melihat di sini bahwa penting sekali ketaatan. Taat itu artinya dalam pembacaan kita ini melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Jelas sekali bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dituntut sebuah ketaatan. Taat pada pimpinan Tuhan, taat pada firman Tuhan. Alkitab adalah rambu-rambu yang Tuhan berikan. Kita akan berjalan di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan apabila kita hidup dalam ketaatan. Lakukan apa yang harus kita lakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga kita memuliakan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, kalau kita mau berjalan dalam kebahagiaan, kita berjalan dalam damai sejahtera dan sukacita dan kemenangan, tentu kita harus taat pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan semuanya itu pada kita. Kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus, sekali lagi, apapun tantangannya, apapun persoalan yang kita sedang hadapi, ingat Tuhan berkuasa. Tembok Yeriko yang tidak mungkin dihancurkan, hancur hanya dengan sorak-sorai umat Tuhan. Demikian juga segala tantangan-tantangan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita untuk melewati, untuk menghadapi segala tantangan itu dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Hanya tugas kita adalah taat. Taat pada pimpinan Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.